Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yolanda dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Morakengi. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan materi seputaran editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Tadi teman-teman mendengar istilah redaksi kan? Nah, redaksi itu adalah editor staff. Lalu ada istilah kontroversial. Nah, kontroversial ini sifat yang menimbulkan perdebatan. Dan juga ada peristiwa aktual. Aktual berarti fakta ya teman-teman. Selanjutnya, isi teks. Nah, isi teks editorial ini ada fakta atau seperti yang sudah dijelaskan tadi, peristiwa aktual, dan juga ada opini redaksi terhadap suatu peristiwa tersebut. Berarti opini redaksi terhadap suatu peristiwa tersebut. Berarti pendapat si editor terhadap peristiwa tersebut. Sampai sini paham ya? Nah, kalau paham kita lanjut. Nah, opini dalam editorial ini dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Sekarang, perbedaan fakta dan opini. Fakta tidak dapat terbantahkan, sedangkan opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Selanjutnya adalah struktur teks editorial yang meliputi tesis atau pernyataan umum, argumentasi, serta penegasan. Ciri-ciri kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata-kata petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang terakhir, syarat atau rekomendasi yang baik adalah benar-benar bisa menjadi solusi baik bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Dan yang paling penting, praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that. terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Isi dari teks editorial adalah yang pertama, fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, pendapat atau opini redaksi terhadap suatu peristiwa tersebut. Opini dalam teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Perbedaan fakta dengan opini adalah fakta tidak dapat terbantahkan, sedangkan opini justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya subjektif. Struktur teks editorial meliputi pernyataan umum atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Ciri-ciri kaidah kebahasaan teks editorial adalah yang pertama, menggunakan kalimat retoris, yang kedua, menggunakan kata-kata populer, yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan, yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Syarat saran atau rekomendasi yang baik dalam teks editorial adalah benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya dan praktis, yaitu dapat dipraktikkan. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mayangsari dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial atau disebut juga dengan tajuk rencana biasanya dapat kita temukan di media cetak. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat atau berita aktual. Jadi akhir-akhir ini berita apa yang aktual? Kalau akhir-akhir ini banyak tuh berita tentang Omnibus Law. Nah, di samping pengertiannya tersebut, teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, menggunakan kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat, seperti menggarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti, penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, maupun begitu. Nah, yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas, sebab akibat, seperti contohnya sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Nah, teks editorial juga memiliki struktur. Nah, teks editorial memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang biasanya berada di bagian akhir teks. Nah, teks editorial juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri atau isi teks editorial yang pertama adalah berisi peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan sehingga kontroversial. Topik yang diangkat dapat berupa isu sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Isu ini dapat berskala nasional maupun internasional. Yang kedua, opini yang disampaikan penulis dalam teks editorial bersifat sistematis dan logis. Artinya penyampaiannya dari hal umum menuju khusus secara rapi dan berurutan. Yang ketiga, berisi opini yang dilandasi dengan fakta. Menurut pengertiannya, opini dapat dikatakan sebagai pendapat atau pendirian atau pemikiran. Opini ini juga dapat berupa kritik, saran, prediksi, penilaian, harapan, maupun saran. Nah, contoh dari opini contohnya adalah penggunaan masker kain dengan berbagai motif dapat membantu kepercayaan diri individu dalam perannya mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang terakhir, sementara itu fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya, melalui Direktur Jenderal Tedros Adhanom, WHO resmi menetapkan virus corona sebagai virus pandemi global. Nah, pembahasan yang terakhir, saran atau rekomendasi yang baik. Perlu digarisbawahi bahwa saran yang baik tidak akan hanya sekedar membahas tentang gambaran umum, solusinya saja. Saran harus dilengkapi dengan gambaran khususnya sehingga pihak yang dikritik tidak merasa disepelekan. Saran atau rekomendasi yang baik adalah yang pertama, benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, bersifat praktis atau dapat dipraktikkan
tidak hanya teoritis ataupun materi ya. Yang ketiga atau yang terakhir ditunjukkan gambaran khususnya, bagaimana langkah-langkah atau cara-caranya, tidak hanya berupa gambaran umum. Sekian penjelasan video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismailan Sari Putri Thoibah. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang editorial. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Tujuan teks editorial ini untuk mengajak para pembaca agar ikut berpikir dalam sebuah masalah yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Manfaat teks editorial memberi informasi kepada pembaca dalam merangsang pemikiran serta mampu menggerakkan pembaca untuk ikut berpartisipasi dan bertindak. Adapun fungsi teks editorial yaitu menjelaskan sebuah berita juga akibatnya pada masyarakat. Ciri-ciri teks editorial: yang pertama, bersifat sistematis dan juga logis. Yang kedua, merupakan sebuah gagasan atau pendapat yang sifatnya itu sebuah argumentasi. Yang ketiga, tema tulisannya selalu hangat dan juga sedang berkembang atau berlangsung dibicarakan oleh banyak orang dan luas. Struktur teks editorial: yang pertama, pernyataan pendapat, yang kedua, argumentasi, yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.